Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini. Dan malam hari ini kita masih akan membahas tentang karunia Roh Kudus, yaitu karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kita baca dulu di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 bagian E. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Penafsiran bahasa roh dalam teologi Kristen adalah salah satu karunia Roh Kudus yang berhubungan dengan bahasa roh atau bahasa lidah, di mana adalah satu hal yang supranatural untuk berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun, khususnya manusia, tapi semua itu disampaikan oleh Roh Kudus. Dan tentunya penafsiran bahasa roh ini tidak sama dengan menerjemahkan sebuah bahasa. Tafsiran ini bisa panjang, bisa pendek, tergantung karunia atau ilham dari Roh Kudus untuk menerjemahkan bahasa roh tersebut, yang secara umum bisa berupa doa dan pujian pengagungan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bisa berupa pesan Allah kepada seluruh jemaat, yang mungkin bisa disamakan dengan nubuat. Dan tujuan karunia penafsiran bahasa roh kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi tujuan karunia menafsirkan bahasa roh adalah menafsirkan bahasa roh atau karunia lidah, di mana bisa diterjemahkan atau ditafsirkan supaya jemaat dapat dibangun. Nah, ini tujuannya. Kenapa karunia bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Lalu bagaimana cara kita menerima karunia Roh Kudus ini, khususnya untuk menafsirkan bahasa roh? Jelas bahwa orang yang menerima karunia ini adalah orang yang telah matang kehidupan rohaninya. Artinya orang yang hidup bergaul dengan Allah, yang peka terhadap dorongan Roh Kudus, peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dan dipenuhi oleh hadirat Allah, sehingga apa yang dituliskan dalam 1 Korintus 14 ayat 13 berkata demikian, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi orang yang sudah bisa berbahasa roh tetap harus berdoa dan minta kepadanya supaya memiliki karunia untuk menafsirkannya. Karena karunia untuk berkata-kata roh dan menafsirkan dalam bahasa roh ini harus diuji kebenarannya sebelum diucapkan. Dan cara menguji tafsiran itu benar-benar berasal dari Tuhan. Paulus memberitahu caranya kepada jemaat yang di Korintus. Mari kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya itu akan makin memperlengkapi gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ini bukan satu karunia yang biasa, tapi karunia yang luar biasa. Dan bahasa roh dan menyampaikan arti penafsiran dari bahasa roh yang disampaikan itu juga diberikan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin jemaat, supaya firman Tuhan bisa tersampaikan kepada jemaat. Bahkan semua itu bisa dilakukan, disampaikan dengan sopan dan teratur, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, sama seperti di dalam setiap jemaat orang-orang kudus. Semua itu dituliskan di dalam 1 Korintus 14 ayat 33 sampai 34, di mana kita melihat bahwa karunia dari Roh Kudus adalah karunia yang supranatural. Dan saat karunia-karunia itu ada di dalam kehidupan berjemaat, maka karunia-karunia itu akan membangun jemaat, memperlengkapi sidang jemaat Tuhan, supaya gereja Tuhan menjadi satu gereja yang hidup, di mana benar-benar Roh Kudus bekerja. Setiap
sidang jemaat Tuhan yang ada di dalam persekutuan, di dalam Tuhan ini benar-benar peka akan suara Roh Kudus, dan Roh Kudus bisa berkarya dalam hidupnya, memimpin kehidupan ini supaya menjadi berkat buat yang lainnya. Itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Bagaimana karunia untuk menafsirkan bahasa roh tidak semudah membalik telapak tangan, tapi bukan hal yang tidak mungkin kita alami saat kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, saat kita memiliki kesungguhan dan kerinduan untuk memiliki karunia-karunia ini. Roh Kudus yang akan memimpin kita, mengaruniakan kepada kita untuk pekerjaan Tuhan semakin dibesarkan, dilebarkan di bumi, di mana tempat kita tinggal, kita bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Haleluya. Amin.